saya akan jelasin untuk masalah sistem distribusi listrik yang ada di area sosial ya. Jadi untuk sistem distribusi listrik di gedung sosial ini yang kalian mesti pahami, kita dapat supply tegangan itu 20.000 volt dari gardu induk PLN yang ada di area sosial yang area luar ya. Oke. Nah, dari gardu induk itu kita disuplai 20.000 volt masuk ke dalam sistemnya listrik gedung. Yang pertama kali kita masuk ke namanya panel TM, panel tegangan menengah, atau orang biasa menyebut panel MPMSD, atau biasa lagi disebut kubikel. Jadi tergantung orang nih penyebutannya, ada yang ngomong kubikel, ada yang ngomong TM, ada yang ngomong panel MD, itu semua sama ya pengertiannya, cuma tergantung dari orang penyebutannya. Nah, dalam panel TM ini ada 3 sel ya. Ada 3 sel. Ini sel pertama, ini sel kedua, ini sel ketiga. Oke? Nah, yang sel pertama ini namanya panel incomingnya. Oke? Panel incoming ini masuk 20.000 volt ya. Didistribusi ke 2 outgoing. Nah, ini outgoing 1, outgoing 2 ya. Nah, outgoing 1 dari outgoing 1 itu dia masuk ke trafo 1 ya. Nah, dari trafo 1 itu masuk lagi ke LTMSD ya. Baru dari LTMSD ke panel distribusi yang ada di tiap lantai gedung. Oke, nah saya akan jelasin sistem distribusinya ya. Nanti baru cara pengoperasionalannya. Jadi kalian pahami dulu. Nah, dari outgoing 1 itu tegangan masih 20.000 volt ya. Masuk ke trafo. Nah, dari trafo ini ya, dari 20.000 volt itu dia diturunin tegangannya menjadi sekitar 400 atau 380 volt ya. Nanti tergantung dari settingan tap changer-nya di sana. Nanti saya kasih tahu tap changer-nya yang mana. Nah, dari 400 atau 380 volt baru didistribusiin ke panel LVMSD di sana. Baru dari LVMSD ke panel-panel distribusi yang ada di gedung. Ini pun sama, ya. Ini pun sama. Jadi outgoing 2 masuk ke trafo 2. Nah, dari trafo 2 masuk ke LVMSD 2, baru ke panel distribusi yang ada di gedung-gedung. Nah, terus untuk genset posisinya di mana, Pak? Nah, jadi gini, kalau posisi genset ya dari genset berarti dia sumber cadangan ya. Dari genset ini dia langsung menyuplai ke LP ya. Jadi dia nggak mengikuti sistem distribusi yang di sini yang di panel TN pramuka, tapi dia dari genset ya kan masuk ke PKG baru masuk ke LP itu sebagai sumber cadangan ya. Jadi sistemnya seperti itu ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi sistem distribusinya. Nah, kalau untuk cara pengoperasiannya ya, sebagai contoh cara pengoperasiannya, misalkan saya mau ada preventive maintenance untuk tegangan menengah ini ya. Nah, untuk tegangan menengah ini kalau kita mau preventive maintenance ya, yang pertama kali yang harus di-off-kan ya, ada 2 opsi sebenarnya ya, ada 2 opsi. Yang pertama kita off-kan dulu dari tegangan induk sana, baru masuk ke incoming kita matiin, baru si outgoing kita matiin ya. Genset nyala, tercover listriknya. Itu opsi pertama. Tapi kalau opsi pertama itu ya dampaknya sistem distribusi yang akan kita nyalakan itu agak lama. Dalam artian matiin dari sini, sistem distribusi ini kita matiin, kita ada jeda
matinya. Tapi kalau opsi keduanya nih, kalau opsi keduanya yang lebih enak sebenarnya, itu sebenarnya kita nyalain genset dulu. Ini opsi nih ya. Jadi buat pengalaman genset kita nyalain, ya kan? Nah nanti gensetnya nyalain dan tercover, udah standby power sampai LV, itu sebenarnya bisa kita lepas dari LV. Lepas nih si incoming PLN, masukin genset, itu jedanya sedikit, ya nggak perlu nungguin genset mati. Tapi itu sistem opsi yang kedua. Tetapi sistem opsi yang kedua ini jangan kita pakai kita yang seringnya dari sistem opsi yang kedua, yang pertama ya. Jadi kalian tahu urutannya, ya. Nah, jadi dari tadi yang misalkan kita mau ada rekening maintenance di area TR sama di area Bravo, ya. Yang pertama kali kita matiin, yang pertama nih, ya, itu kita matiin dari gardu induk. Kenapa kita harus matiin dari gardu induk? Ya, ada yang tahu kenapa kita harus matiin kalau misalnya maintenance? Safety, ya. Nah, satu safety, oke. Terus yang kedua nih, yang ini nih, pintu ini tidak akan bisa dibuka kalau misalkan belum di ground. Contoh misalkan kita lepas misalkan ya, lepas ini nih, lepas. Misalkan nih, ini kita lokalin posisi ininya, switchnya lokal, ini kita lokal, lepas kan? Nah, ini pintu ini, ya, pintu ini belum bisa kita tarik, ya kan? Selama ini belum di grounding, ya. Misalkan nih, ini kita lepas, ini kan tanda garis ini dia akan horizontal, ya kan? Ini lepas. Nah, selama ini belum di ground, pintu ini belum bisa dibuka, makanya harus di ground. Groundnya gimana Pak? Nah, ini ada tanda O sama I, ya. Nah, kalau yang untuk E ini dia untuk masuk ke ground, ya, masuk ke ground, tanda-tanda ini akan jadi vertikal. Nah, ini baru bisa kita buka pintunya. Selain bisa buka pintu dan ada tegangan sisa, dia akan melepas tegangan sisa itu ke ground. Jadi ini bisa kita buka pintu ini kalau kita ground ininya, ya. Berarti groundnya ke O ya? Ya, ya. Jadi enggak apa, ini untuk ke I-nya. Jadi posisi I-nya ini dia akan masuk ke ground, ya. Tapi pada saat misalkan dia mau lepas ground, ya, dia ke kanan, ya. Ini ada tanda-tandanya nih, ya. Jadi nggak perlu kita ngapalin ginian nih, tapi lihat di sini ya, teman-teman ya. Kadang-kadang, oh Pak, kalau masukin ke kanan, melepas, atau ke kiri, enggak. Kalian harus lihat ini, karena semua tipe panel TM itu berbeda, ya. Contoh misalkan untuk groundnya si Schneider, ya. Schneider kalau dia mau masukin ground, dia harus ke kanan dia. Tapi kalau ini dia ke kiri, benar nggak?